Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus, berjumpa kembali dengan Bang Indra untuk membahas soal TKP di CPNS. Oke, jadi di sini ada satu soal TKP tentang konflik antar budaya. Oke, mari kita lihat langsung ya. Di lingkungan kerja yang multikultural, konflik antar budaya dapat terjadi karena perbedaan norma, nilai, atau praktik dalam berbagai budaya yang berinteraksi. Jelas ya, di sini tadi sesuai dengan Bang bilang tadi, ada konflik antar budaya. Konflik semacam ini dapat mengganggu kolaborasi dan produktivitas tim. Di dalam situasi ini, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh individu dalam menghadapi konflik antar budaya? Ya, di sini jelas menghadapi konflik antar budaya. Oke ya. Nah, untuk jawabannya mari kita analisis satu persatu dari pilihan jawaban. Oke. Yang A katanya menghindari konflik dengan mengabaikan perbedaan budaya dan berfokus pada tugas-tugas kerja. Oke, mari kita lihat. Katanya kita menghindari konflik. Ya, menghindari konflik. Bahaya ya. Karena lihat, kalau ada sebuah konflik, maka kita harus menyelesaikannya, bukan kita malah apatis atau tidak peduli ya. Nah, jadi kalau di sini Nur Abang di sini kalau menghindari konflik, ya, menghindari konflik itu kurang tepat. Karena apa? Tadi ya, konflik harus diselesaikan. Di apakah ada penyelesaian? Tidak ada, dia melakukan penyelesaian juga. Nah, tidak ada solusi dia. Dia bilang berfokus pada tugas-tugas kerja. Sampai fokus sekalipun kita dengan tugas kita, kalau ada suatu masalah pasti nanti mengganggu kolaborasi dan produktivitas tim. Gak bisa, kita harus segera menyelesaikan. Ini malah menghindari, Bang rasa ini salah ya. Oke, lanjut. Yang B, dia bilang menggunakan pendekatan yang menghargai keberagaman dan mencari pemahaman bersama untuk menyelesaikan konflik. Ya, tadi di sini sikapnya juga itu sudah jelas, menghargai keberagaman. Ya. Kalau dia menghargai keberagaman, berarti adanya toleransi. Ya, berarti bagus ya. Kita hargai keberagaman. Kemudian ada nggak solusi di B? Ada solusinya ya. Nah, mencari pemahaman bersama untuk menyelesaikan konflik. Ada musyawarah di situ ya. Karena bersama-sama. Gimana caranya untuk menyelesaikan konflik keberagaman budaya tadi atau konflik antar budaya. Nah, ini kita keep dulu, ini bisa ya. Tapi kita lihat poinnya berapa nanti. Kemudian yang C ya. Nah, yang C menganggap perbedaan budaya sebagai hambatan dan mencari cara untuk meminimalkan interaksi dengan anggota tim yang berbeda budaya. Nah, ya, katanya di situ menganggap perbedaan budaya sebagai hambatan. Katanya di situ adalah perbedaan budaya adalah hambatan. Salah ya. Perbedaan budaya itu adalah suatu memang yang harus terjadi, adanya keberagaman itu kita tidak bisa hindari. Dan itu kita anggap sebagai suatu anugerah Tuhan gitu ya.
Perbedaan budaya itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, artinya tiap-tiap orang diciptakan dengan budaya yang berbeda. Maka kita harus adanya penghargaan atau toleransi terhadap budaya orang lain, bukan menganggapnya sebagai hambatan. Ya, kemudian mencari cara untuk meminimalkan interaksi dengan anggota tim yang berbeda budaya. Di sini dia cenderung mengurangi interaksi ya. Kalau beda budayanya dengan kita kurangi interaksi, ya salah. Gitu ya. Masa kita jadi tidak berkomunikasi dengan baik karena perbedaan budaya? Ya, Bang rasa ini salah, kurang tepat. Dia lanjut yang D, dia di situ mencoba mengubah budaya atau nilai anggota tim lain agar sesuai dengan budaya yang lebih dominan dalam tim. Ya, di sini ada proses mengubah budaya orang lain. Bolehkah mengubah budaya orang lain? Tidak bisa ya. Masa jadi kita mengikuti ini? Keberagaman adalah anugerah. Kita harus bersatu di dalam keberagaman itu sendiri. Tidak bisa mengubah budaya orang lain. Ya, supaya yang lebih condong katanya ke dalam budaya yang dominan ya. Tidak bisa. Budaya itu memang udah menjadi ciri khas tiap-tiap orang. Ini nggak mungkin kita paksa. Gitu ya, lanjut yang E. Mengabaikan perbedaan budaya dan meminta bantuan dari manajemen ya untuk menyelesaikan konflik antar budaya. Ini sama juga tadi kayak pilihan yang A, katanya mengabaikan perbedaan budaya. Tidak bisa mengabaikan perbedaan budaya ya. Nggak boleh. Kenapa kita nggak bisa? Ya itu memang udah anugerah dari Tuhan bahwa budaya orang berbeda-beda, nggak bisa diabaikan. Ya, tapi di sini cukup jelas solusi ada ya. Ada solusinya yang positif, meskipun dia langsung mengarahkan kepada manajemen. Tidak boleh ya. Ya harus ada musyawarah untuk mufakat seperti yang di B tadi dalam menyelesaikan konflik itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini jelas ya, jawabannya adalah B ya, menggunakan pendekatan yang menghargai keberagaman dan mencari pemahaman bersama untuk menyelesaikan konflik. Ya, ini Bang rasa nanti poinnya adalah 5. Kemudian untuk poin-poin yang 4 mana ya? Ya, ini ya poinnya 4 karena ya ada konflik, ada penyelesaian juga ya, dia minta bantuan. Kemudian untuk nilai 3 ada di A, dan nilai 2 ada di C, 1 di D ya. Kenapa mengubah budaya orang lain? Lebih parah ya. Oke. Jadi adik-adik, untuk kesimpulan dari soal kita ini, untuk menghadapi konflik dari keberagaman, nggak cuma budaya ya, ada keberagaman yang lain ya. Untuk menghadapinya kita harus menghargai keberagaman itu dan mencari solusinya, karena pasti keberagaman ada di dalam suatu institusi pekerjaan, baik itu keberagaman budaya, keberagaman warna kulit, keberagaman agama, keberagaman status sosial, keberagaman jenis kelamin, ya, keberagaman suku, keberagaman ras dan yang lainnya. Jadi kita harus hadapi dengan cara menghargai dan toleransi. Kemudian ketika terjadi konflik, kita harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Selamat belajar di rumah. Ya. Jadi terus bahas-bahas soalnya. Oke.
Terima kasih.